Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Oktasari. Saya dari kelas PAIC NPM 1901010053. Di sini saya akan menjawab terkait daripada tugas UTS ulangan tengah semester mata kuliah Al-Quran Hadis dan pembelajarannya, bahwa pembahasan kali ini adalah tentang konsep pembelajaran merdeka 4.0. Baik, soal yang pertama yaitu mengenai bagaimana konsep merdeka belajar dan pendidikan 4.0, bahwa yang dimaksud dengan konsep belajar dan merdeka 4.0 ini adalah suatu ide atau cara agar titik fokus pembelajaran yang dimana pembahasan dan titik objek kajiannya yaitu dengan mengedepankan daripada kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Seorang peserta didik diharapkan mampu mengoptimalkan daripada kemampuan dan potensi ia dalam menggunakan pola pikir inovatif dan kreativitasnya dalam proses belajar dan mengajar. Dalam hal ini, seorang pendidik serta seorang peserta didik mampu mengarahkan daripada potensi yang dimiliki masing-masing individu. Kemudian mampu menerapkan daripada kegiatan yang kedua atau pertanyaan yang kedua adalah apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini. Dalam proses pembelajaran, seorang pendidik membutuhkan suatu bahan, indikator, dan yang pasti adalah objek kajiannya, yaitu yang diartikan sebagai peserta didik. Maka dari itu, apa yang menjadi titik fokus dalam pengajaran adalah seorang peserta didik. Dalam hal ini, konsep 4.0 ini seorang guru secara jelas bertugas mengajarkan, membimbing, mengarahkan, serta mengupgrade dirinya supaya bisa menjadi fasilitator untuk seorang peserta didik. Maka dari itu, dalam hal ini seorang guru atau seorang pendidik diharapkan mampu bersifat kreatif, mampu mengembangkan daripada kreativitas yang ia miliki. Dengan kata lain, dalam artian lain pun, seorang pendidik mampu mengupgrade apa yang menjadi kemampuan dirinya untuk mengembangkan daripada proses pendidikan seorang peserta didik. Maka dari itu, perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis di era 4.0 ini adalah seorang guru mampu mengoptimalkan kemampuannya sesuai daripada teknologi 4.0 ini, di mana peserta didik ini berusaha memahami apa yang menjadi penyampaian yang diberikan oleh seorang pendidik melalui sistem digital atau teknologi-teknologi pada pembelajaran 4.0 ini. Kemudian konsep yang ketiga yaitu tentang bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0 ini, bahwa guru memberikan peranan penting dalam pendidikan di era revolusi industri hari ini atau 4.0 ini. Hal pentingnya yang harus dilakukan guru adalah yaitu menyiapkan dirinya untuk dapat mengupgrade, untuk dapat memberikan yang terbaik untuk seorang peserta didik, mampu menciptakan pekerjaan yang saat ini belum ada, dan mampu menyiapkan daripada solusi yang menjadi permasalahan di era hari ini. Kemudian untuk mempersiapkan siswa menghadapi era revolusi industri 4.0 ini bukanlah hal yang mudah. Guru memerlukan strategi yang mampu memfasilitasi siswa untuk berkembang, untuk mampu mengembangkan daripada potensi-potensi yang ia miliki. Strategi pembelajaran hal ini terdapat keaktifan daripada pola pikir dan kemampuan seorang pendidik. Penerapannya bahwa strategi yang dipakai yaitu dengan yang pertama adalah yang bertujuan untuk membantu siswa dalam belajar. Proses pembelajaran yang terjadi hari ini adalah metode
teacher center, di mana guru sebagai sumber daripada pembelajaran, satu-satunya yang menjadi fasilitator dan evaluator di dalam kelas. Guru menjelaskan tentang pembelajaran, menjelaskan tentang materi pembelajaran, siswa memberikan masukan, siswa memberikan jawaban terkait daripada apa yang ia pahami. Kemudian untuk hal ini seorang pendidik mampu menciptakan daripada jawaban-jawaban yang menjadi hal yang perlu kita pahami dalam proses pendidikan. Seperti contoh, seorang peserta didik ketika dia belajar pun ada hal-hal yang tidak ia pahami, maka tugas atau seorang pendidik, seorang guru itu mampu membantu siswa dalam belajar dengan mengatasi daripada apa yang menjadi permasalahan di kelas gitu. Seperti contoh realnya adalah ketika seorang guru memberikan materi kepada seorang peserta didik. Dalam hal ini ada suatu kemampuan peserta didik itu untuk memahami dengan cara metode menggunakan teknologi itu. Maka seorang guru atau pendidik ini harus menciptakan cara atau strategi dalam hal teknologi, dalam hal metode menggunakan teknologi. Seperti contohnya membuat aplikasi pembelajaran atau menggunakan aplikasi yang sekarang sudah ada gitu, dengan cara contoh dengan menggunakan aplikasi digital, aplikasi teknologi ruang guru semisal, yang itu menjadi strategi daripada proses pembelajaran, di mana bertujuan sebagai pembantu atau sebagai usaha guru membantu daripada siswa dalam belajar. Kemudian poin yang kedua adalah strategi yang dilakukan seorang guru, yaitu dengan adanya kesempatan untuk berkembang di dalam berprestasi. Jadi apa maksudnya? Ukuran keberhasilan siswa biasanya hanya dipandang dari angka yang diperoleh dalam kegiatan evaluasi akhir gitu, dimana hal ini tidak semuanya, semua peserta didik itu mampu memiliki atau mampu mendapatkan daripada keberhasilan berprestasi dalam bentuk angka gitu. Nah, maka dari itu seorang guru harus tahu nih, harus mengetahui apa yang menjadi titik fokus keberhasilan suatu murid itu sendiri atau suatu peserta didik itu sendiri. Dalam hal ini seorang guru pun harus tahu apa yang menjadi kepribadian dan menjadi potensi yang bakal membuat peserta didik itu terus berkembang. Maka dari itu diperlukanlah suatu pengupgradean, suatu evaluasi yang diberikan guru kepada murid gitu. Kemudian yang keempat, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dengan masa era 4.0 ini, dalam hal contoh penerapan konsep 4.0. Era revolusi industri 4.0 ini menurut sebagian besar orang memahami akan hal teknologi itu tidak mudah. Teknologi yang ada memberikan banyak pengaruh yang baik gitu. Kemudian ada pun berpengaruh negatif, di mana pemanfaatan teknologi ini yang tepat dalam pembelajaran memberikan tambahan nilai lebih dalam proses pembelajarannya. Sebaliknya, ketika teknologi ini dimanfaatkan dengan hal-hal negatif pun bukan menjadikan hasil nilai tambah, tapi menjadikan tadi teknologi itu hanya sebatas hal-hal yang membuat seorang anak atau peserta didik itu tidak berkembang. Maka dari itu sebagai seorang pendidik sudah sepantasnya kita mampu mengembangkan daripada teknologi-teknologi yang ada. Kita dituntut untuk tidak gaptek, kita dituntut untuk tidak
tergerus daripada teknologi hari ini. Artinya seorang pendidik itu mampu menguasai teknologi hari ini dibandingkan tadi seorang peserta didik. Jangan sampai ketika memberikan materi yang mungkin tidak difahami, yang bakal tidak bisa difahami oleh peserta didik, artinya membutuhkan alat bantu lain atau membutuhkan strategi-strategi lain. Nah, seorang guru nih mampu membuat strategi yang dapat membantu daripada mengembangkan potensi seorang peserta didik. Kemudian poin yang kelima adalah apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teknologi terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya sesuai dengan suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Nah, dalam surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan di Indonesia, bahwa ada masa darurat penyebaran COVID atau coronavirus yang diterbitkan Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa dalam hal ini di mana surat ini menjelaskan proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan media daring atau media dalam jaringan gitu, di mana dibutuhkan nih alat bantu atau media pembelajaran yang mampu mendukung daripada proses pembelajaran. Sebagai seorang pendidik atau guru, sudah seharusnya kita mampu mengoptimalkan diri kita untuk memanfaatkan daripada kondisi. Artinya seorang guru juga harus pandai membaca keadaan di mana ia mampu dengan evaluasi yang ia dapati dari hasil membaca keadaan pun ia mampu memberikan solusi-solusi yang ada dan yang bermanfaat untuk Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.